Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, timekeeper serta dewan juri yang amat kami hormati. Perkenalkan, saya Indah Aprilia Firnasyah dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Bogor, akan membangun argumentasi dengan mosi yang sangat luar biasa, yakni sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara berkembang yang berusaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau, yang diantaranya berisi 62% merupakan luas wilayah perairan atau kelautan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya negara Indonesia dapat memanfaatkan wilayah maritim untuk perkembangan negara yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dicatat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karenanya, saya sangat menolak penuh mosi perdebatan pada hari ini. Indonesia perlu menggunakan sistem negara atau sistem ekonomi maritim ataupun sistem ekonomi baru untuk berkelanjutan demi perkembangan negara. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih banyak negara yang memiliki lebih banyak wilayah kelautannya. Oleh karenanya, kita harus dapat memanfaatkan secara optimal. Laut Indonesia bukan hanya berisi perikanan, namun banyak sekali, seperti bahan kimia, garam, serta pembangunan kapal yang terus berkembang. Di laut banyak sekali menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Minyak dan gas bumi yang sangat besar dapat menjadi kunci utama untuk pembangunan ekonomi yang lebih eksklusif. Laut merupakan identitas dan kunci kesejahteraan negara Indonesia. Namun, berkaca pada fakta yang ada, di Indonesia masih banyak menggunakan sistem agraris untuk perkembangan ekonominya. Padahal nyatanya, sistem ekonomi agraris banyak merugikan para pekerja atau para petani. Seperti salah satunya adalah rantai perdagangan yang merugikan petani maupun pekerja. Kesenjangan pembagian keuntungan yang didapat antara pekerja atau petani dan distributor. Petani banyak dirugikan karena hasil yang didapat tidak seimbang dengan kerja yang mereka lakukan. Banyak petani di Indonesia yang dibayar dengan harga murah, padahal nyatanya pekerjaan yang dilakukan tidaklah mudah. Yang kedua adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini sudah sangat tersebar di Indonesia, di mana dengan padatnya penduduk negara Indonesia dan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi menyebabkan lahan-lahan di Indonesia banyak dihancurkan sehingga diubah menjadi gedung-gedung yang bertingkat. Pengubahan alih fungsi lahan tersebut dapat merugikan para pekerja ataupun para petani. Sehingga dengan pengalihan fungsi lahan tersebut, banyak petani yang kesusahan untuk menanam hasil tanaman itu sendiri. Oleh karenanya, menurut saya, pembangunan dengan menggunakan sistem ekonomi biru sangat dibutuhkan. Karena jika kelautan di Indonesia dianggurkan atau tidak dimanfaatkan, maka akan merugikan diri sendiri. Dengan kasus-kasus yang terjadi, banyak sekali negara-negara lain yang mengambil secara ilegal, yang mengambil secara tidak resmi minyak-minyak maupun perikanan yang ada di Indonesia. Hal tersebut sudah sangat merugikan negara Indonesia. Sudah sepatutnya kelautan di Indonesia dijaga dengan sebaik-baiknya dan dapat dioptimalkan untuk pembangunan negara, untuk perkembangan negara yang lebih berkepanjangan. Oleh karenanya, saya sangat berharap bahwasanya pemerintah Indonesia juga memiliki kesadaran yang penuh bahwa laut merupakan salah satu kunci kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dengan pemerintah meng, dengan pemerintah menggunakan dengan pemerintah menggunakan ekonomi laut dengan sebaik-baiknya, maka tanpa disadari akan menguntungkan negara Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan sistem ekonomi perlautan atau sistem ekonomi biru, maka akan menciptakan lapangan kerja yang semakin melimpah. Lapangan kerja yang semakin melimpah sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia. Karena pada kenyataannya sistem agraris sudah sangat banyak dirugikan oleh orang-orang. Seperti banyak gedung-gedung yang tinggi sehingga peralihan lahan menjadi gedung-gedung tinggi yang dapat menyebabkan petani kesulitan untuk menanam hasil tanaman mereka. Adapun yaitu yang lain adalah musiman, di mana ketika sedang musim hujan, maka
petani sangat dirugikan. Oleh karenanya, saya sangat berharap bahwa pemerintah Indonesia memperhatikan dan berpikir lebih lanjut tentang sistem ekonomi biru tersebut. Karena sistem ekonomi biru adalah merupakan kunci kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.